Astaghfirullah. Ingat, kesedihan kita yang paling menyedihkan adalah di saat kita ditinggal orang tua kita meninggal. Jadi, sayangilah mereka dan bertobatlah kepada Allah sebelum azab dunia akhirat datang kepada kita yang selalu mendurhakai orang tua kita. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, video ini saya tujukan kepada yang namanya anak. Lihat betapa histerisnya dia menangis di kuburan ibunya. Dia sangat menyesali perbuatannya karena sewaktu ibunya masih hidup, dia selalu menyia-nyiakan ibunya, marah-marah, berbicara kotor, bahkan memukulnya. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Ingat kawan, orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua kita. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, sangat jelas kawan, sudah sangat jelas. Jadi, hormatilah orang tua kita, sayangilah orang tua kita, bahagiakanlah orang tua kita seperti mereka membahagiakan dan menyayangi kita sewaktu kita masih kecil dulu kawan. Cok, mending mak mati aja. Mak, ngapain sih nyuci di sungai? Di rumah kan bisa, goblok. Aku kan lagi nyuciin bajumu, nak. Paketanku udah jadi datang gara-gara ini aku gak bisa tiktokan, Mak. Kamu kan tahu sendiri, Mak gak bisa nyuci kalau nggak di sungai. Dasar goblok, Cok. Ingat, kesedihan kita yang paling menyedihkan adalah di saat kita ditinggal orang tua kita meninggal. Jadi, sayangilah mereka dan bertobatlah kepada Allah sebelum azab dunia akhirat datang kepada kita yang selalu mendurhakai orang tua kita. Ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat durhaka kepada orang tua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten.
البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني أملا Mas, kamu pulang sekarang Mas ya? Ibumu meninggal ini Mas. Oh, ya Pak Ustaz, ya. Ya, halo Pak Ustaz. Mbak, kamu pulang ya? Ibumu meninggal Mbak. Tiang sepakulo ugi para umat Islam sedaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas.
Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai Tuhan, tidak membawa watak hamba Allah.
saya salah gunakan kuasa dan uang. Saya zalimi istri dan anak-anak serta ibu bapa. Tuhan, tolong aku. Saya halang orang berdakwah. Saya hancurkan ekonomi orang Islam. Tolong! Tolong! Rasakan! Rasakan! Ya Allah, tolong! Ya Allah, ayah, tolong! Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Dulu zaman awal-awal Islam dilarang berziarah kubur. Karena waktu itu orang ziarah kubur hanya untuk sombong menyombong. Hai fulan bin fulan yang perang tak pernah luka. Hai fulan bin fulan yang kaya raya. Hai fulan yang fulan banyak harta, banyak kuasa. Itulah yang disindir Allah dalam surat Alhaakumut Takatsur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong. Tapi kemudian ketika ziarah kubur, turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, kalau sudah hati lembut meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingatkan kepada mati. Maka hadis yang melarang ziarah kubur itu hukumnya mansuh. Mansuh artinya terhapus. Maka kata Nabi, fazuruha, silahkanlah kamu berziarah kubur. Maka Nabi SAW menziarahi kubur ibunya Aminah, dan dia dibawa oleh Aminah menziarahi kuburnya ayahnya Abdullah. Dan Nabi beberapa hari menjelang sebelum meninggal dunia berziarah ke makam sahabat syuhada Uhud. Kalau kita ke Masjid Nabawi terus berjalan ke belakang, sampailah di Uhud. Nabi berziarah ke Uhud beberapa hari menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ada di Uhud. Jadi tentang masalah ziarah kubur tak ada ikhtilaf di antara ulama. Kita boleh berselisih pendapat kalau pada masalah itu ada ikhtilaf. Boleh kata Maliki, tak boleh kata Hambali. Boleh kata Syafi'i, tak boleh kata Hanafi. Adapun tentang ziarah kubur, maka hadis qauli, hadis fi'li. Hadis qauli, fazuruha, ziarah kuburlah kamu. Hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka tak ada yang bisa mengelak daripada berbuat perbuatan ziarah kubur, karena dua-dua dalil menunjukkan tentang disunnahkannya berziarah ke makam orang-orang beriman. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW tidak menyebutkan waktu tertentu, tak menyebutkan batas tertentu. Maka ini pernah ditanyakan kepada ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar.
Beliau menjawabnya dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Syekh, apa hukumnya berziarah pada waktu tertentu menjelang Ramadan, pagi Idul Fitri? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, berziarah kubur itu hukumnya umum, maka berlakulah hukum umum. Jadi orang berziarah terserah dia, mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, mau menjelang Ramadan, mau di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri, mau di pagi Idul Fitri, maka silakan ziarah. Adapun hadis yang melarang, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Bunyi kalimatnya, Allah melaknat zuwaratil kubur, perempuan yang ziarah kubur. Maka sesungguhnya di situ ada kronologisnya. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal, lalu dia ziarah pagi, ziarah petang, ziarah siang, ziarah malam untuk mempersedih-sedih diri. Ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, diziarahinya tiap hari hanya untuk membuat dirinya semakin berduka, semakin bersedih, lalu kemudian niyahah meratap. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat mereka yang selalu ziarah kubur hanya untuk mempersedih-sedih diri. Adapun berziarah kubur untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya kita amat sangat dianjurkan. Waktunya tidak terikat dengan apapun, maka bebas kapan saja. Hari baik, bulan mulia. Poin yang ketiga, adapun berziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesungguhnya bulan mulia ini mesti disambut dengan kesucian hati. Disucikan hati dengan berzikir, tadi sudah. Disucikan hati dengan tabligh akbar pengajian selepas subuh, tadi sudah. Maka disucikan hati dengan mengingat mati. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang berbunyi menggelegar, khutbah hari Jumat. Ada nasihat yang disampaikan alim ulama dalam bentuk nasihat. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Ada nasihat yang tak berkata-kata. Nasihat bukan yang dituliskan tinta pena di atas kertas. Nasihat yang tidak bersuara, tak berhuruf. Nasihat itu diam. Nasihat itu adalah kematian. Maka sebelum Ramadan berziarah, supaya hati mengingat mati, maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya. Seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir. Semakin berziarah di kubur sebelum Ramadan, menguatkan keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, keluarga tinggal, yang dibawa hanya amal. Yarji'usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, hartanya pulang ke rumah. Ahluhu, anak cucu menantu istri suami kawan sahabat andai tolan jiran tetangga, semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal itulah yang tinggal. Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustadz, kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan kadang tak masuk sama sekali. Dari telinga kanan mau masuk, dari kanan itu juga dia keluar. Tapi begitu melihat langsung dengan mata, beda antara yang didengar telinga dengan menengok langsung mata. Kenal engkau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku dengar suara ceramahnya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tengok balehonya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tonton TV YouTube-nya. Tapi begitu melihat langsung berbeda. Begitu juga dengan ziarah ini. Maka sesungguhnya dengan langsung datang ke kubur, duduk di samping kubur, berziarah di kubur, maka kita melihat langsung nyata bahwa orang-orang tua kita itu, maaf beribu maaf, mereka sudah pindah ke alam yang lain, tinggallah semuanya. Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam daripada hanya sekedar mendengar cerita ceramah. Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini adalah melembutkan hati supaya Ramadan kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih hikmat, Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwa kita disuruh menyambung silaturahim. Silaturahim kadang tak sempat datang karena kesibukan. Tapi dengan ziarah kubur, mau tak mau, suka tak suka, orang langgam yang merantau ke Pekanbaru, ke luar kota,
hari ini kembali. Ada ikatan emosional, mengingat ayah, emak, datuk, nenek, mengenang saudara mara, mendengar sahabat kerabat, maka dia balik berjumpa. Mungkin anak cucu sudah tak berkenalan lagi, tapi begitu ziarah kubur, oh anak pakcik fulan, oh anak moman fulan, oh anak fulan, maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim di masjid sudah, menyambung tali silaturahim di pengajian sudah. Hari ini menyambung tali silaturahim kepada anak cucu, sahabat kerabat, kenalan, orang sekampung yang selama ini tak jumpa. Bertahun-tahun satu kota, sama-sama tinggal di Pekanbaru, bisa tak jumpa, tapi hari ini di Langgam bisa berjumpa. Kenapa? Karena ada yang dituju, orang yang dikenang, budi baiknya tak dapat dibalas. Maka hari ini bukan sekadar datuk-datuknya saja yang dulu bersilaturahim di Langgam dalam keadaan hidup, sekarang anak cucu cicitnya pula datang menyambung silaturahim. Jadi pahamilah bahwa substansi makna dari ziarah kubur ini menyambung silaturahim, merekatkan yang retak, menyambung yang patah, menjauh yang selama ini jauh, mendekatkan kembali dalam momen besar bernama ziarah kubur. Poin yang kelima, tetap menjaga adab-adab ziarah kubur. Ketika sampai di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Alangkah baiknya ditulis, cuma saya khawatir anak cucu kita tak tahu doa salam ke kubur. Cantik kalau kita tambah tulisan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Rupanya tak ditulis karena orang Langgam sudah hafal semuanya. Ustaz Somad aja yang merasa tak hafal, karena sesuatu yang dibuat anak cucu cicit melihat, mereka ambil gambar, mereka share ke kawan sahabat, menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, anak cucu cicit yang melakukannya mengalir pahalanya. Siapalah agaknya orang Langgam yang punya ide dulu di awal-awal, dimulai pagi mandi bersih-bersih belimau di tepi sungai, selepas itu mengajak sahabat kerabat tetangga berziarah, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan cucunya, meninggal dia, mengalir pahalanya karena tradisi yang baik-baik. Siapa pula lah agaknya yang mengajarkan anak cucu tradisi tak baik? Setiap hari lahirnya diundangnya keyboard tunggal, mabuk-mabuk sampai tengah malam, dilanjutkan anak cucunya, mengalir jugalah dosa jariahnya. Maka yang baik-baik mengalir menjadi kebaikan, yang tak baik pun akan mengalir juga. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik, karena dia akan mengalir sesudah kita mati. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melihat bagaimana datuk nenek, orang tua kita dulu membuat sesuatu yang baik, mengalir sampai hari ini. Poin yang keenam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kamu duduk di atas batu dari api neraka, fatuhriqu thiyabahu, duduk di atas batu dari api neraka, apinya membakar baju sampai tembus ke daging, ke tulang, khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkahi kubur, duduk memijak. Maka tetap kita jaga, kita tetap berada di tepi, samping kiri, samping kanan, bagian kepala, bagian kaki. Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak, kita ajarkan, lebih baik duduk di atas batu dari api neraka, terbakar kulit sampai tulang belulang, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kita jaga adab-adab ini. Alhamdulillah kubur kita tidak terlalu rapat padat seperti di Pekanbaru. Saya lihat beberapa kubur sampai tak ada tempat berjalan lagi. Maka kita harap tetap ada jalan di tengah, tetap ada jarak, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Pada peristiwa ini, Nabi menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit menuju Sidratul Muntaha. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, perjalanan yang panjang itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Di video ini, kita bakal kupas tuntas tentang kisah Isra Mi'raj, mulai dari awal perjalanan Nabi sampai dengan beliau pulang kembali ke Mekah, lalu menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di sana. Jadi gimana sih reaksi orang-orang waktu itu? Apa mereka percaya dengan cerita itu? Atau malah sebaliknya? Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum diangkat menjadi nabi, orang Quraisy selalu memuji Nabi dengan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Tapi begitu beliau diutus menjadi nabi, orang Quraisy malah memusuhi dan memerangi beliau dengan sangat kejam. Saat itu Abu Thalib lah yang melindungi Nabi dari kejahatan orang kafir Quraisy. Abu Thalib membela Nabi sampai akhir hayatnya. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah, saat Nabi menghadapi gangguan dan cacian dari orang kafir Quraisy, beliau selalu ada untuk menghibur dan mendampingi Nabi. Selama 10 tahun mereka mendampingi Nabi, berjuang dengan segala harta, jiwa, dan raga. Tepat 10 tahun setelah masa kenabian, Allah memanggil Abu Thalib dan Khadijah dalam waktu yang berdekatan. Kehilangan Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi diliputi kesedihan yang mendalam. Karena hal inilah, para ulama menyebut tahun ini sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Namun, kesedihan Nabi nggak sampai di situ. Setelah Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kaum kafir Quraisy semakin merajalela. Mereka mencaci, mengintimidasi, bahkan mempersekusi Nabi dengan sangat kejam. Mereka terus-terusan menyakiti Nabi, baik fisik maupun mental. Hal inilah yang membuat Nabi memutuskan untuk pergi ke Taif. Beliau berharap bisa menemukan perlindungan dan dukungan dari penduduk di sana. Nabi menempuh perjalanan yang sangat panjang waktu itu. Jarak antara Mekah dan Taif kurang lebih 100 kilometer. Jarak yang jauh itu beliau tempuh dengan berjalan kaki. Bayangkan sahabat seiman, jarak 100 kilometer ditempuh dengan jalan kaki. Ketika Nabi sampai di Taif, harapan yang besar tadi malah sirna dalam seketika. Ternyata penduduk Taif lebih bengis dan lebih kejam daripada penduduk Mekah. Nabi nggak diterima di sana, beliau diusir dengan hina. Bahkan mereka menghujani Nabi dengan batu dan cacian yang begitu pedih. Nabi meninggalkan Taif dengan perasaan yang sangat tertekan. Dalam kondisi itu, beliau memutuskan untuk beristirahat di sebuah kebun. Dengan air mata yang terus mengalir di pipinya, Nabi mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu atas lemahnya kekuatanku dan terbatasnya kemampuanku, serta kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang kasih sayangnya lebih besar daripada penyayang manapun. Engkau adalah Tuhan bagi mereka yang tertindas dan tertekan, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan menindasku? Atau kepada musuh yang akan memperlakukanku dengan buruk? Ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan semua penderitaan ini. Semua ini aku terima, asalkan Engkau tetap ridha kepadaku. Namun yang lebih aku harapkan adalah perlindungan dan kelembutan-Mu. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi segala kegelapan, yang dengan cahaya itu
segala perkara dunia dan akhirat menjadi lebih baik. Aku berlindung dari kemurkaan-Mu dan kemarahan-Mu yang bisa menghampiriku. Engkau berhak menegur hingga Engkau ridha. Ya Allah, tiada daya dan kekuatanku melainkan dengan pertolongan-Mu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ternyata Allah mendengar rintihan dan tangisan Nabi Muhammad. Setelah beliau pulang dari Taif, Allah memanggil Nabi untuk menghadap langsung kepadanya. Peristiwa agung ini dinamakan dengan Isra Mi'raj. Menurut pendapat yang populer, peristiwa ini terjadi pada malam Senin 27 Rajab, tepatnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Waktu itu, Nabi lagi tidur di dekat Hijr Ismail di samping Ka'bah. Beliau ditemani oleh dua orang sahabatnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Lalu ketiga malaikat itu membawa Nabi dan membaringkannya di samping sumur Zamzam. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa saat itu Nabi sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba atap rumah beliau terbuka. Malaikat Jibril turun, lalu membelah dada Nabi. Malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "Berikanlah aku semangkok air Zamzam, agar aku bisa membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya." Lalu Jibril mengeluarkan hati Nabi dan membasuhnya dengan air Zamzam sebanyak 3 kali. Setelah itu, Jibril membersihkan hati Nabi dari apa yang mengganggunya. Kemudian Mikail datang membawa sebuah mangkok emas yang isinya hikmah dan iman. Jibril menuangkan isi mangkok tersebut ke dalam dada Nabi Muhammad. Seketika itu juga, hati beliau dipenuhi dengan kebijaksanaan yang mendalam, keilmuan yang agung, keyakinan yang teguh, dan keislaman yang sempurna. Setelah semua itu, Jibril merapatkan kembali dada Nabi Muhammad dan menempelkannya dengan stempel nubuwah. Tidak lama kemudian, didatangkanlah burak yang indah, lengkap dengan pelana dan tali kekang. Burak adalah hewan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Dalam riwayat disampaikan, burak ini hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Dia memiliki 2 telinga yang panjang dan langkahnya sejauh mata memandang. Ketika mendaki gunung, kaki belakangnya terangkat lebih tinggi. Sementara saat turun gunung, kaki depannya terangkat lebih tinggi. Burak juga memiliki 2 sayap di pinggulnya. Sayap-sayap ini berfungsi untuk mempercepat langkahnya saat berjalan. Ketika Rasulullah SAW mau menaiki burak, hewan itu tiba-tiba memberontak. Seketika Jibril meletakkan tangannya di tubuh burak, lalu dia berkata, "Tidakkah kau malu, wahai burak? Demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia darinya. Dialah Muhammad, utusan Allah yang paling mulia." Mendengar ucapan itu, burak pun menjadi malu hingga membuat keringat bercucuran dari tubuhnya. Kemudian, Rasulullah mulai menaiki burak. Dari sinilah perjalanan agung itu dimulai. Dalam perjalanan, Jibril berada di sebelah kanan Nabi sambil memegang pelana. Sedangkan Mikail di sebelah kiri beliau sambil memegang tali kekang. Maka berjalanlah Rasulullah di malam itu hingga sampai ke suatu tempat yang dipenuhi dengan kebun kurma. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan salatlah di sini." Maka Rasulullah pun turun dan salat di situ. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah engkau di mana engkau salat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Lalu Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Taibah, yaitu kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Burak pun berjalan secepat kilat dan melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Jibril berkata, "Turunlah dan salatlah di sini." Maka Rasulullah pun salat,
lalu kembali menaiki Burak. Jibril bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu di mana tadi engkau salat?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di kota Madian, di pohon itulah dulu Nabi Musa pernah berteduh." Burak pun berjalan secepat kilat. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan salatlah di sini." Rasulullah pun melaksanakan salat, kemudian kembali menaiki Burak. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu di mana tadi engkau salat?" Rasulullah menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Bukit Thursina, tempat dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke suatu tempat. Di tempat itu terlihat istana-istana dan bangunan-bangunan dari negeri Syam. Maka Jibril berkata, "Turunlah dan salatlah di sini." Rasulullah pun salat, lalu kembali menaiki Burak. Jibril bertanya, "Tahukah di mana engkau salat tadi?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan." Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW melihat jin Ifrit mengincarnya sambil membawa api. Setiap Rasul menoleh, Ifrit selalu berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka apinya akan padam dan dia akan jatuh tersungkur." Rasulullah menjawab, "Ajarkanlah aku, wahai Jibril." Jibril pun mengajarkan doa itu kepada Nabi. Ketika Nabi membacakan doa itu, jin Ifrit langsung jatuh tersungkur dan api yang dibawanya pun langsung padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih. Saat itu juga, benih yang mereka tanam langsung panen seketika. Setelah panen, benih tadi pun langsung tumbuh kembali dan siap untuk dipanenkan lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Dan apapun yang udah mereka infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantikan dengan imbalan yang sangat besar." Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW mencium aroma yang sangat wangi. Maka Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wangi seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Wanita itu bernama Masyitah. Jadi begini ceritanya. Ketika wanita mulia ini menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang dia pegang jatuh ke lantai. Waktu mau mengambil sisir itu, wanita mulia tadi tidak sengaja mengucapkan Bismillah. Putri Fir'aun yang mendengar itu terperanjat dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku?" Wanita mulia itu menjawab, "Iya." Dengan marah, Putri Fir'aun berkata, "Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku." Wanita mulia itu menjawab, "Silahkan." Lalu perempuan itu melaporkan kejadian ini kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memanggil wanita itu dengan murka. Lalu dia berkata, "Apakah engkau bertuhan kepada selain aku?" Wanita itu dengan tegas menjawab, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita mulia ini memiliki 2 orang anak dan seorang suami. Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiksa mereka semua agar mereka mau bertuhan kepadanya, tapi mereka menolaknya. Fir'aun berkata, "Sungguh aku akan membunuh kalian semua." Namun, wanita mulia itu menjawab, "Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Namun sebagai balasan dari pelayanan yang telah kami lakukan kepada putrimu, apabila engkau mau membunuh kami, bunuhlah kami dalam satu tempat yang sama, dan kuburkan kami
dalam satu kuburan yang sama. Maka Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan penggorengan yang besar yang terbuat dari tembaga. Lalu penggorengan itu diisi dengan minyak yang sangat panas. Lalu perempuan itu dan anak-anaknya dipaksa untuk melemparkan diri mereka satu persatu ke dalam penggorengan tersebut. Ketika tiba giliran anaknya yang masih bayi, wanita tadi merasa nggak tega jika bayi itu harus dilemparkan ke dalam penggorengan. Namun, tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang, jelas, dan penuh kelembutan kepada ibunya. "Wahai ibu, tenanglah dan jangan ragu. Engkau berada di pihak yang benar." Lalu mereka semua dilemparkan ke dalam penggorengan itu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, perlu diketahui, ada 4 bayi yang bisa berbicara, yaitu bayi dalam kisah ini, bayi saksi Nabi Yusuf, bayi dalam kisah Juraij, dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dalam perjalanan itu, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang dihidangkan kepada mereka 2 buah hidangan. Hidangan pertama isinya daging yang bagus dan sangat lezat. Sedangkan hidangan yang satunya berisi daging yang busuk dan sangat menjijikkan. Tapi anehnya, mereka malah memakan daging yang busuk dan menjijikkan itu. Nabi SAW bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia memiliki perempuan yang halal dan baik, tetapi dia mendatangi perempuan yang haram baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Begitu juga perempuan dari umatmu, dia memiliki lelaki yang halal dan baik, tetapi ia mendatangi lelaki yang haram baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Setelah itu, Nabi juga melihat seorang lelaki yang sedang berenang di sungai darah sambil dilempari dengan batu. Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Inilah perumpamaan orang yang memakan riba." Lalu Nabi melihat sekelompok kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Kuku itu mereka pakai untuk mencakar wajah dan badannya sendiri. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah atau bergosip. Mereka doyan merusak kehormatan orang lain dengan ucapannya." Dalam perjalanan itu, Nabi juga melihat seseorang dengan tubuh yang tinggi dan besar. Kulitnya sangat putih, salah satu matanya seperti bintang yang berkilau, rambutnya seperti dahan-dahan pohon. Maka Nabi berkata, "Siapa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Dajjal yang akan menghasut umatmu di akhir zaman." Setelah melihat Dajjal, tiba-tiba Nabi dipanggil oleh seseorang dari sebelah kanannya. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah seruan seorang Yahudi. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi." Lalu Nabi dipanggil oleh seseorang dari sebelah kirinya, "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah seruan seorang Nasrani. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani." Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang lengannya terbuka dan dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah dunia. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat."
Kemudian Nabi dipanggil lagi oleh seseorang yang sangat tua. "Kemarilah, wahai Muhammad." Jibril berkata, "Teruslah berjalan, wahai Muhammad." Nabi bertanya, "Siapa dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah iblis, musuh Allah. Dia berharap engkau mau condong kepadanya." Nabi juga dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah tidak menjawabnya. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia, melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu." Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di sana, beliau turun, lalu mengikatkan buraknya di sebuah tembok. Tembok itu dikenal dengan tembok ratapan. Setelah itu, Nabi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ketika memasuki masjid itu, beliau melihat orang yang sangat ramai, seolah sedang menunggu kedatangan beliau. Lalu Jibril mengumandangkan azan. Saat azan dikumandangkan, seluruh malaikat turun ke masjid itu. Dan orang yang ramai tadi langsung berbaris dengan rapi, seakan menunggu seseorang untuk menjadi imam. Lalu Jibril memegang tangan Rasulullah dan menuntunnya ke bagian depan. Maka salat pun dilaksanakan, dan yang menjadi imamnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah engkau siapa yang salat di belakangmu itu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul serta para malaikat yang diutus oleh Allah." Selanjutnya Nabi keluar dari Masjidil Aqsa lalu berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku merasa haus." Maka Jibril menawarkan 2 gelas minuman kepada Rasulullah. Yang satu berisi susu dan yang satunya lagi berisi khamr. Rasulullah mengikuti nalurinya, beliau mengambil susu lalu meminumnya. Padahal waktu itu arak belum dilarang untuk diminum, tapi Nabi tetap memilih susu. Maka Jibril berkata, "Engkau memilih fitrah kesucian. Jika engkau memilih arak, maka umatmu akan menyimpang, dan tidak ada yang mengikutimu kecuali hanya sedikit." Kemudian, Nabi melanjutkan perjalanannya dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini udah beda sama yang tadi ya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj. Sedangkan, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Bisa dipahami? Oke, yuk kita lanjut. Maka mulailah Nabi SAW naik ke langit bersama Jibril. Nabi dimi'rajkan melalui tangga yang sangat indah. Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus yang dihiasi dengan permata. Dan anak tangganya terbuat dari emas dan perak. Di sebelah kanan dan kiri tangga itu dijaga oleh para malaikat. Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah pintu dari pintu-pintu langit dunia. Pintu itu dikenal dengan nama pintu Hafadzah. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat yang bernama Ismail. Malaikat Ismail bersemayam di udara, dia nggak pernah naik ke langit ataupun turun ke bumi, kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki bawahan 70.000 malaikat dan setiap satu dari bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Setelah Nabi dan Jibril masuk ke langit tersebut, mereka disambut oleh para malaikat dengan senyuman yang indah. Lalu para malaikat itu mendoakan Nabi dengan doa yang baik. Saat itu, ada satu malaikat yang mencuri perhatian Nabi. Malaikat itu hanya mendoakan beliau dengan doa yang baik, tapi malaikat itu tidak tersenyum sama sekali. Rasulullah merasa heran, lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril,
"Siapa malaikat yang tidak tersenyum itu?" Jibril menjawab, "Jika saja dia mau tersenyum kepada orang sebelum kamu atau sesudah kamu, pasti dia akan tersenyum kepadamu. Tapi dia tidak pernah tersenyum sejak dia diciptakan. Dialah malaikat Malik, penjaga pintu neraka." Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, bisakah engkau meminta kepadanya untuk menunjukkan neraka kepadaku?" Lalu Jibril meminta malaikat Malik untuk menunjukkan neraka kepada Rasulullah. Maka malaikat Malik pun langsung membuka pintu neraka itu. Ketika pintu itu dibuka, Rasulullah melihat api yang sangat besar dan siap menelan apapun. Dalam riwayat disebutkan, apabila bebatuan dan besi dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka langsung melahapnya. Di dalam neraka itu, Rasulullah melihat siksaan yang sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari apa yang pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau melihat orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kepala mereka kembali seperti semula, lalu dihancurkan lagi, dan begitu seterusnya tanpa ada akhir. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat, kepalanya berat untuk bersujud kepada Allah." Nabi Muhammad SAW juga melihat orang dengan bibir yang mirip dengan bibir unta. Ketika mulut mereka dibuka, batu besar dan panas dari neraka dimasukkan ke dalam mulut mereka. Batu besar itu membakar dan merobek bagian dalam tubuh mereka hingga tembus ke bagian bawah tubuh. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sesungguhnya perut mereka diisi dengan api Jahannam dan mereka akan membusuk di dalam neraka." Rasulullah SAW juga melihat sekelompok wanita yang sedang digantung pada payudara mereka. Ada juga wanita yang sedang digantung dengan posisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Nabi pun bertanya, "Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah wanita-wanita yang melakukan perzinaan dan membunuh anak-anak mereka." Kemudian Nabi SAW melihat sekelompok kaum yang dipotong-potong daging dari tubuh mereka. Daging tersebut dijadikan makanan untuk mereka sendiri. Lalu mereka diserukan, "Makanlah dagingmu sebagaimana kamu memakan daging saudaramu." Nabi Muhammad bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang suka mencela, menghina, dan mengolok-olok kejelekan orang lain melalui kedipan mata dan ucapan mereka." Nabi juga melihat orang-orang yang lidah dan bibir mereka dipotong dengan pemotong yang sangat tajam. Setiap kali dipotong, lidah dan bibir itu kembali seperti semula untuk dipotong lagi. Hal itu terus berulang dan gak ada akhirnya. Nabi SAW bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah penceramah dari umatmu yang membawa fitnah." Mereka berkata, tapi tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Dalam perjalanan itu, Nabi juga menyaksikan bermacam ragam siksaan lainnya, bahkan lebih buruk dari apa yang tadi sudah disampaikan. Setelah itu, Rasulullah meminta kepada malaikat Malik agar pintu neraka ditutup kembali. Maka, malaikat Malik pun menutup pintu tersebut. Kemudian, Nabi melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada suatu tempat. Di tempat itu, Rasulullah melihat seseorang yang sangat besar. Ketika disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin, maka orang itu berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang suci, tempatkanlah di Illiyin atau tempat yang tinggi di surga."
Namun ketika disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir, maka orang itu berkata, "Arwah yang kotor dan jiwa yang kotor, tempatkanlah mereka di tempat yang paling bawah dalam neraka Jahanam." Di samping kanan dari arwah-arwah tersebut, ada satu pintu yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Sementara di samping kiri arwah-arwah itu, pintunya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Jika orang itu menoleh ke kanannya, dia tersenyum bahagia. Dan waktu dia melihat ke kirinya, dia sangat sedih dan menangis. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapa itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu, Nabi Adam alaihi salam. Arwah yang ada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah calon penghuni neraka." Pintu yang di sebelah kanannya adalah pintu surga. Kalau dia melihat keturunannya memasuki pintu itu, dia tertawa bahagia. Sedangkan pintu di sebelah kirinya adalah pintu neraka. Jika dia melihat keturunannya memasuki pintu itu, dia merasa sedih dan menangis. Maka Nabi pun memberi salam kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam menjawab salamnya sambil berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Selanjutnya, Nabi Adam mendoakan beliau dengan doa yang baik. Setelah ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi SAW melanjutkan perjalanannya hingga sampai di langit yang kedua. Setelah memasuki langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua nabi itu menjawab salam tersebut lalu berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta nabi yang soleh." Kemudian mereka mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit yang ketiga. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Yusuf kemudian mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit keempat. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Idris. Nabi Idris menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Nabi Idris kemudian mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit yang kelima. Di langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun memiliki jenggot yang panjangnya hampir mencapai pusar. Setengah dari jenggot beliau berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Harun. Nabi Harun menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Nabi Harun kemudian mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Sebelum sampai di langit yang keenam, beliau melihat para nabi dan rasul bersama umat mereka masing-masing. Beberapa nabi memiliki kurang dari 10 pengikut, ada juga yang memiliki puluhan pengikut, dan ada juga yang memiliki banyak pengikut, bahkan ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Rasulullah kemudian melewati suatu kaum yang sangat besar, saking besarnya, sampai memenuhi ufuk langit. Nabi Muhammad bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya." Jibril kemudian memerintahkan Rasulullah untuk mengangkat kepalanya. Setelah Nabi mengangkat kepalanya,
beliau melihat sekelompok orang yang jauh lebih besar daripada Nabi Musa dan kaumnya. Kaum itu memenuhi ufuk langit dari berbagai sisi. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Mereka adalah umatmu, dan di antara mereka terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab." Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit yang keenam. Di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Nabi Musa juga mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Saat Nabi Muhammad mau meninggalkan tempat itu, beliau melihat Nabi Musa sedang menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa bingung, lalu beliau bertanya, "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku. Umatnya akan masuk surga lebih banyak dari umatku. Bani Israel mengira aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Allah, padahal engkaulah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kalau cuma engkau yang mengungguli kemuliaanku di sisi Allah, aku nggak masalah dengan hal itu. Tapi umatmu juga bersamamu mengungguli kemuliaan itu." Setelah ketemu dengan Nabi Musa, Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai di langit ketujuh. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah Al-Khalil. Nabi Ibrahim sedang duduk bersama kaumnya di pintu surga di atas kursi emas, sambil menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab salam tersebut sambil berkata, "Selamat datang, wahai putraku yang soleh, serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, "Engkau akan berjumpa dengan Allah malam ini. Umatmu adalah umat terakhir dan yang paling lemah. Maka berdoalah untuk umatmu. Perintahkan kepada umatmu agar memperbanyak menanam pohon surga, karena tanah surga sangat luas, subur, dan indah." Maka Nabi Muhammad bertanya, "Apa yang dimaksud dengan pohon surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Pohon surga itu adalah kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dua kelompok yang sangat menarik. Kelompok pertama memiliki wajah yang sangat putih, bersih, dan bersinar. Sementara kelompok kedua memiliki warna yang kurang putih, seakan-akan ada noda pada wajah mereka. Lalu kelompok kedua yang kurang putih tadi masuk ke sebuah sungai. Mereka mandi sebanyak 3 kali di sungai itu. Tiap selesai mandi, warna mereka menjadi semakin putih dan bersih. Setelah mandi yang ketiga kalinya, warna mereka menjadi putih bersih, seperti kelompok pertama tadi. Lalu mereka mendatangi kelompok pertama dan duduk bersama. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang yang memiliki wajah yang sangat putih itu? Dan siapa orang yang di wajahnya seakan ada noda? Lalu sungai apa ini? Kenapa mereka mandi di sini?" Jibril menjawab, "Kelompok pertama yang wajahnya sangat putih adalah orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa mereka. Sedangkan kelompok kedua yang memiliki wajah yang agak kotor adalah orang-orang yang mencampurkan amal kebaikan dengan kejelekan, tapi akhirnya mereka bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Dan sungai yang mereka masuki pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah,
Dan yang ketiga, Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci. Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa tadi, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan mereka ke Baitul Makmur. Lalu Nabi dan Jibril melaksanakan salat di sana. Baitul Makmur ini bisa dibilang kayak Ka'bahnya penduduk langit atau Ka'bahnya malaikat. Posisinya sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dalam riwayat disampaikan, kalau ada batu yang jatuh dari Baitul Makmur, pasti batu itu akan jatuh di atas Ka'bah. Setelah salat di Baitul Makmur, malaikat Jibril membawa Rasulullah untuk melihat surga. Di surga, Rasulullah melihat sesuatu yang tidak pernah beliau lihat di bumi, mendengar sesuatu yang tidak pernah beliau dengar di bumi, dan merasakan sesuatu yang tidak pernah beliau rasakan di bumi. Surga itu sangat indah, keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di dalam surga terdapat kubah yang terbuat dari mutiara, dan tanahnya beraroma kasturi. Tanah dan lumpur surga terbuat dari zafaran, seperti tepung putih yang wanginya bagaikan kasturi. Cahaya surga berwarna putih, bersinar terang, dan terdapat gedung-gedung megah di dalamnya. Di dalam surga juga terdapat sungai yang mengalir deras, perhiasan-perhiasan yang sangat banyak, dan tanaman-tanaman yang sangat indah. Di dalam surga, Rasulullah juga melihat sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai arak yang sangat lezat, dan sungai madu yang sangat jernih. Beliau juga melihat sebuah telaga yang sangat indah. Telaga itu bernama Telaga Kausar. Setelah melihat semua keindahan yang ada di dalam surga, kemudian Jibril mengajak Rasulullah menuju suatu tempat yang agung. Tempat itu bernama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ditutupi dengan warna yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Di sana ada pohon yang sangat besar, akarnya terletak di langit ke-6, rantingnya menjulang hingga langit ke-7, dan puncaknya menembus langit ke-7. Di bawah pohon ini mengalir beberapa sungai yang sangat indah. Lalu Rasulullah menanyakan tentang sungai itu, dan Jibril menjawab, 2 sungai batin adalah sungai-sungai di surga, sedangkan 2 sungai zahir adalah sungai Nil dan Yufrat. Pohon ini juga memiliki daun yang sangat lebar seperti telinga gajah. Sehelai daun dari pohon itu bisa menutupi semua makhluk yang ada di bumi. Warna daunnya selalu berubah-ubah seperti kilauan yakut dan zamrud. Dan di setiap dari satu daun itu ada malaikat yang menjaganya. Pohon itu juga memiliki buah yang sangat besar, besarnya seperti unta, bahkan ada yang sebesar rumah. Dan bentuk buah itu seperti buah kelapa. Di situ juga Nabi melihat belalang-belalang yang terbuat dari emas. Saking indahnya pemandangan itu, apa yang udah digambarkan oleh Nabi hanya secuil dari keindahan yang telah beliau lihat. Itulah tanda dari kekuasaan Allah yang tidak bisa digambarkan oleh makhluk manapun. Dan di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah kembali melihat bentuk asli dari malaikat Jibril yang kedua kalinya. Seperti yang sudah diketahui, Rasulullah pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril saat beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dan di Sidratul Muntaha beliau kembali melihat bentuk asli itu untuk kedua kalinya. Setelah melihat semua keindahan yang ada di Sidratul Muntaha, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara yang memanggil beliau. "Wahai Muhammad, masuklah." Setelah mendengar suara itu, Rasulullah langsung diangkat melewati puncak Sidratul Muntaha. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melewati tempat itu, bahkan malaikat sekalipun. Selanjutnya Rasulullah SAW diangkat ke tempat yang sangat tinggi. Beliau diselimuti oleh awan yang berwarna-warni. Dalam perjalanan itu,
Rasulullah melewati 70.000 cahaya pembatas hingga sampai ke mustawa, yaitu tempat qalam menulis catatan di Lauhil Mahfuz. Di tempat itu, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang gaib dalam nur arsy. Rasulullah bertanya, siapa gerangan? Apakah malaikat atau seorang nabi? Orang itu menjawab, bukan, aku adalah laki-laki di dunia yang membasahkan mulutku dengan zikir kepada Allah. Hatiku selalu rindu kepadanya, dan aku tidak pernah mencela orang tuaku. Kemudian, tibalah momentum yang sangat agung. Rasulullah SAW diperkenankan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Rasulullah langsung tersungkur dan sujud di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengangkatmu sebagai Habib, kekasihku. Aku mengutusmu kepada seluruh makhluk untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Aku telah melapangkan dadamu dan menghapus segala dosa-dosamu. Sesungguhnya aku telah mengangkat namamu. Hingga kapanpun namaku disebut, pasti namamu juga disebut bersamaku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat terbaik dari seluruh umat. Aku jadikan umatmu sebagai umat terakhir yang lahir di muka bumi, tapi yang pertama memasuki surga. Aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan, yang terakhir diutus, dan yang paling awal dibangkitkan pada hari kiamat. Aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah, yang belum pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Aku juga berikan penutup surat Al-Baqarah, sebuah harta karun yang aku simpan di bawah arasy, dan tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Aku berikan kepadamu Al-Kautsar, sebuah nikmat yang tak terhingga, dan aku berikan kepadamu 8 karunia, Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga kewajiban yang aku tetapkan untukmu dan umatmu pada hari aku menciptakan langit dan bumi. Aku mewajibkan atasmu dan umatmu 50 kali salat, maka dirikanlah salat itu. Setelah selesai bermunajat dengan Allah, Rasulullah kembali turun, lalu bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menuntun beliau dan membawanya menemui Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Jibril membawa beliau menemui Nabi Musa. Melihat Rasulullah, Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mendirikan salat sehari semalam 50 waktu. Mendengar hal itu, Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. Aku sendiri telah mencobanya kepada Bani Israel. Bani Israel itu lebih kuat daripada umatmu. Tapi mereka tidak mampu melakukan amalan yang bahkan lebih sedikit dari apa yang Allah perintahkan kepada umatmu." Setelah mendengar kata-kata Nabi Musa, Rasulullah melihat ke arah Jibril. Lalu Jibril mengisyaratkan agar Rasulullah kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Maka Rasulullah pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Saat berjumpa dengan Allah, Nabi langsung bersujud. Dalam sujudnya beliau berkata, "Ya Allah, ringankanlah apa yang telah Engkau perintahkan kepada umatku. Sesungguhnya umatku adalah umat yang lemah." Mendengar permohonan itu, Allah pun berfirman, "Aku telah kurangi kepada umatmu menjadi 45 waktu salat." Setelah itu, Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha dan kembali menemui Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau berkata, "Umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku telah menguji Bani Israel, dan mereka juga tidak sanggup. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Rasulullah terus kembali menghadap Allah atas saran dari Nabi Musa.
beliau memohon keringanan bagi umatnya. Setiap kali beliau meminta, Allah mengurangi 5 waktu salat. Hingga akhirnya, setelah beberapa kali menghadap Allah, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu sehari semalam 5 waktu salat. Setiap salat fardu diganjar dengan 10 ganjaran. Oleh karena itu, 5 waktu salat fardu sama dengan 50 kali salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat baginya 1 kebaikan. Kalau dia melakukannya, maka akan dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak jadi melakukannya, maka tidak ada sesuatu pun yang dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka akan dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Setelah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kembali ke tempat Nabi Musa dan menceritakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian berkata, "Turunlah engkau, wahai Muhammad, dengan menyebut nama Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi bersama malaikat Jibril. Ketika sampai di pintu langit dunia, tiba-tiba Rasulullah melihat debu dan asap serta terdengar suara yang sangat berisik. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah setan yang menutup mata manusia hingga mereka tidak mampu melihat apa yang ada di alam malakut langit dan bumi. Jika tidak dilakukan begitu, maka manusia bisa melihat keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril kembali turun ke bumi hingga sampai di Baitul Maqdis. Burak kemudian dilepaskan dari ikatannya, lalu Rasulullah menaiki burak itu dan kembali ke Mekah di malam yang sama. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah melewati rombongan dagang Quraisy yang lagi pulang dari Syam. Di antaranya ada seekor unta yang mempunyai 2 karung di atas badannya. Karung itu berwarna putih dan hitam. Unta itu melihat Rasulullah bersama burak yang kebetulan menuju ke arahnya, maka terkejutlah unta itu. Ia lari berputar-putar sampai kakinya patah. Unta itu lalu jatuh dan ditinggalkan di situ oleh pemiliknya. Dalam perjalanan itu, Rasulullah juga melihat rombongan dagang lainnya yang sedang pulang dari Syam. Salah satu dari unta mereka tersesat. Rasulullah kemudian menuntunnya sehingga unta itu kembali ke dalam kelompoknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada mereka dan mereka mengenali suara Rasulullah, tetapi mereka nggak yakin kalau itu Nabi Muhammad. Singkat cerita, setelah Rasulullah kembali ke Mekah, orang yang pertama beliau temui adalah Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupunya Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan semua kejadian yang beliau alami kepada Ummu Hani. Ummu Hani mendengarkan cerita Rasulullah dengan baik. Walaupun semua cerita itu tidak masuk akal, tapi dia percaya dan yakin kepada Rasulullah. Lalu Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau mau menceritakan semua ini kepada orang Quraisy?" "Demi Allah, aku akan menceritakan semua ini kepada orang Quraisy," jawab Rasulullah. Ummu Hani melarang Rasulullah untuk menceritakan hal itu kepada manusia. Beliau takut kalau orang-orang akan menghina Rasulullah. Namun Rasulullah tetap yakin dengan pendapat beliau. Beliau pun bertekad untuk menceritakan pengalamannya kepada penduduk Mekah. Setelah itu, Rasulullah pun keluar dari rumahnya dan duduk di dekat Ka'bah. Tujuannya jelas, yaitu mau menceritakan tentang Isra Mi'raj kepada orang Quraisy. Kalian tahu siapa orang pertama yang menemui beliau? Ya, dialah Abu Jahal.
Abu Jahal melihat Rasulullah seperti sedang termenung, lalu dia mendatangi beliau dan berkata, "Nampaknya kau sedang bingung, Muhammad. Ada yang mau kau sampaikan kepadaku?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad pun langsung semangat. Saat itu juga, beliau menceritakan semua pengalamannya kepada Abu Jahal. Setelah mendengar semua cerita Rasulullah, Abu Jahal pun berkata, "Maukah kau menceritakan semua ini kepada orang-orang Quraisy?" "Tentu saja," jawab Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal pun memanggil orang-orang untuk berkumpul. Tujuan Abu Jahal bukanlah untuk membantu Nabi, tapi sebaliknya dia mau menjatuhkan Nabi Muhammad. Bagi Abu Jahal, semua yang diceritakan Nabi nggak masuk akal. Mana mungkin orang pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, apalagi naik ke langit itu mustahil. Maka dia menganggap ini adalah kesempatan besar untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Dia pun memanggil semua orang untuk berkumpul di depan Nabi. Nggak lama kemudian, orang-orang pun berkumpul. Lalu Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka." Maka Nabi pun menceritakan semuanya kepada orang-orang yang ada di situ. Saat Nabi menceritakan pengalamannya kepada orang-orang, satu persatu dari orang itu mulai melihat Nabi sebagai orang yang aneh. Bahkan ada yang menganggap beliau sedang ngawur. Dan yang terjadi adalah orang-orang kafir semakin kafir dan sebagian dari orang Islam mulai ragu dengan keyakinannya. Abu Jahal senang bukan kepalang. Dia pun pulang dan menyampaikan kepada orang-orang bahwa Muhammad udah selesai. Dia sangat yakin kalau orang-orang pasti akan meninggalkan Nabi. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Mendengar Nabi Muhammad sedang dikerumuni oleh orang-orang, Abu Bakar langsung mendatangi Nabi Muhammad. Sesampainya di sana beliau bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengerumuni Muhammad?" Orang-orang pun menjawab, "Muhammad telah berdusta, dia sudah membohongi kita." "Memangnya apa yang disampaikan oleh Muhammad?" tanya Abu Bakar. Maka orang-orang itu menceritakan tentang Isra Mi'raj kepada Abu Bakar. "Kalian tahu apa yang terjadi?" Abu Bakar berkata, "Apapun yang dikatakan oleh Muhammad benar. Bahkan kalau Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih aneh dari ini, maka aku pastikan itu benar." Sekarang begini, semua kita tahu kalau Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Dan kebanyakan dari kalian sudah pergi ke sana. Aku akan meminta Muhammad menggambarkan tentang Baitul Maqdis. Seandainya yang disampaikan oleh Muhammad sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang Baitul Maqdis, berarti yang dia katakan itu benar. Dan seandainya satu saja yang dia sampaikan salah, berarti kita sepakat dia sudah berdusta. Maka semua orang sepakat dengan pendapat Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar meminta Nabi untuk menggambarkan tentang Baitul Maqdis dengan detail. Ketika Nabi mau menceritakan tentang gambaran Baitul Maqdis, Allah menampakkan Baitul Maqdis terhampar di depan mata beliau. Maka Nabi pun menceritakan gambaran Baitul Maqdis dengan sangat detail. Mulai dari jumlah pintunya, jumlah tiangnya, bahkan sampai lantai yang rusak pun beliau sampaikan. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, Abu Bakar selalu berkata, "Benar, engkau benar Muhammad, benar apa yang engkau sampaikan, benar Muhammad, benar." Hal inilah yang membuat Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang artinya orang yang membenarkan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Peran Abu Bakar sangat penting dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Orang-orang yang sebelumnya menghina Nabi perlahan mulai tersadarkan. Dan orang-orang Islam yang udah meragukan Nabi, imannya kembali terkuatkan. Dan yang paling penting, kita sebagai umat Islam wajib meyakini kalau Nabi kita Muhammad SAW
tidak pernah berbohong. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ono. Bener aja. Apa di? Nang likur.
Jangan